Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Menteri dalam bidang studi IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk materi kelas 9, yaitu interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Baik anak-anak, sebelum proses belajar kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dalam proses belajar ini kita bisa berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Berdoa dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam proses belajar nanti bisa berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apa. Baik anak-anak, kenapa di sini interaksi antar negara-negara di benua Asia dan benua lainnya? Anak-anak paham ya? Dengan tujuan pembelajaran ini saya kira keadaan sehat semuanya, masuk semuanya ya, tidak ada yang sakit. Dengan tujuan pembelajaran dapat mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia, dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya, dapat menjelaskan sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Itu adalah tujuan pembelajaran interaksi antara negara-negara benua Asia dan benua lainnya. Coba kamu amati anak-anak bahwa secara garis besar global ya, ada berbagai macam negara ya. Kamu lihat di media ini, silakan lihat gambar ya, kondisi alam yang ada di dunia atau negara-negara di dunia ini. Kondisi alam negara-negara atau di dunia, satu Jepang ya. Itu adalah wilayah peta Jepang. Secara astronomis Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Secara astronomis Jepang didominasi oleh pegunungan 75% yang merupakan bagian dari rangkaian sirkum Pasifik. Jepang juga mengalami dua iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Jepang merupakan salah satu negara industri maju. Komoditas utama adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Di dalam pertumbuhan penduduk 0,01% per tahun, sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Itu adalah negara Jepang. Yang kedua, Tiongkok. Secara astronomis Tiongkok terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara, dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur ya. Itu secara astronomis. Di sebelah timur terdapat sungai-sungai besar. Di sebelah barat berjajar pegunungan, di sebelah utara berbatasan dengan Mongolia, di daerah selatan terdapat daerah aliran sungai Yangtze.
Tiongkok merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Tiongkok mengenal dua iklim, yaitu iklim musim dan iklim kontinental. Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Tahun 2016 jumlah penduduknya kurang lebih 1,37 miliar jiwa. Ya, ini termasuk negara Tiongkok yang penduduknya paling besar. Yang ketiga, Amerika Serikat, anak-anak. Ya, ini adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Ya. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak di antara 24 derajat ya, utara sampai 33 lintang utara sampai 70 derajat ya, 23 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Di bagian barat Amerika Serikat terdapat deretan pegunungan. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang banyak memiliki danau. Di bagian timur terdapat dataran tinggi dan pantai yang dibatasi oleh pegunungan Appalachian. Mata pencarian utama penduduk adalah pada sektor jasa dan industri. Mata pencarian di penduduk Amerika adalah sektor jasa dan industri. Iklim Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh keadaan alam. Di dalam tingkat pertumbuhan, penduduk Amerika Serikat 0,6% per tahun. Sebagian besar tinggal di perkotaan. Itu adalah kondisi alam negara Amerika Serikat. Yang keempat, Brasil. Secara astronomis, Brasil terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Hampir separuh wilayah Brasil adalah lembah Amazon yang berupa bentangan hutan dan air yang sangat luas. Secara umum, Brasil beriklim tropis. Dari hasil pertanian, utama Brasil adalah kopi atau komoditi ekspor yang terbesar, padi, kapas, coklat, tembakau, kacang kedelai, dan jagung. Itu dari hasil pertanian. Penduduk Brasil terdiri atas orang keturunan Portugis 60%, mestizo 26%, keturunan Afrika 9%, dan suku bangsa lainnya 2%. Yang kelima, Jerman. Kondisi alam negara Jerman. Secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang utara dan di antara 5 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur dengan luas wilayah 358.890 km persegi. Secara umum, Jerman beriklim sedang. Di sebelah selatan Jerman terkadang berembus angin von yang panas. Industri utama Jerman adalah besi baja. Secara garis besar, Jerman terbagi atas 3 bagian, yaitu dataran rendah di bagian utara, dataran tinggi di bagian tengah, kaki pegunungan Alpen di selatan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk 0,2%, sehingga jumlah penduduk Jerman selalu berkurang tiap
tahunnya. Itu kondisi alam negara Jerman. Yang keenam, Inggris. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara, dan di antara 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur timur. Secara astronomis, Inggris. Di dalam pertumbuhan penduduk Inggris sekitar 0,2% per tahun. Wilayah Inggris dibedakan atas 4 bagian, yaitu dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah Inggris, dan dataran Irlandia. Industri berat Inggris berpusat di Birmingham, atau jenis industrinya meliputi industri lokomotif, gerbong kereta api, mobil, alat pertanian, dan mesin-mesin. Inggris memiliki iklim sedang. Wilayah Inggris dikelilingi oleh lautan sehingga iklimnya sejuk dan basah sepanjang tahun. Itu adalah kondisi alam negara Inggris. Yang ketujuh, Mesir. Anak-anak ya, itu adalah negara-negara di dunia, kondisi alamnya ya. Silakan dipahami, dimengerti, dan dipelajari. Ya. Kita lanjutkan. Secara umum, negara Mesir dipengaruhi iklim tropis gurun. Adapun industri utama Mesir adalah tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara, dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Mesir secara garis besar terbagi atas 5 kawasan. Kawasan Semenanjung Sinai, Gurun Barat, Gurun Timur, Lembah Sungai Nil, dan Delta Sungai Nil. Mesir memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%. Sebagian besar penduduk Mesir tinggal di lembah dan delta Sungai Nil. Yang kedelapan, Afrika Selatan. Secara astronomis, Afrika Selatan terletak di antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan di antara 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Afrika memiliki iklim sedang dengan suhu rata-rata 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Hasil tambang utama Afrika Selatan adalah emas yang merupakan produksi terbesar di dunia. Di wilayah Afrika Selatan sebelah tenggara terdapat pegunungan Drakensberg yang merupakan gunung tertinggi di Afrika Selatan. Sekitar 77% penduduk Afrika Selatan adalah orang berkulit hitam. 11% orang berkulit putih, sisanya orang-orang kulit berwarna 9% dan dari Asia. Sembilan, Selandia Baru. Secara astronomis terletak di antara 35 derajat lintang selatan sampai 48 derajat lintang selatan, dan di antara 167 derajat bujur timur sampai 178 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 286.676 km persegi. Secara garis besar, Selandia Baru terbagi atas 2 pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan serta beberapa pulau kecil.
Laju pertumbuhan penduduk Selandia Baru sebesar 0,7%. Mayoritas adalah orang berkulit putih. Di dataran Canterbury terdapat kegiatan pertanian, campuran dan peternakan domba yang menghasilkan wol, gandum, dan barley. Selandia Baru umumnya beriklim sedang. Itu adalah kondisi alam Selandia Baru. Itu anak-anak materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Baik, kita lanjutkan dengan tugas 2 untuk kelas 9. 1. Bagaimana kondisi alam negara di dunia. 2. Secara astronomis, Jepang terletak di antara. 3. Bagaimana kondisi fisik wilayah di benua Amerika. Sebutkan mata pencarian penduduk Amerika. Yang kelima, kegiatan perekonomian di sebagian besar wilayah benua Asia didominasi oleh kegiatan ekonomi apa. Itu tugas 2 ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Alhamdulillah, saya mohon sekali lagi anak-anak silakan dipahami, dicermati dan dikerjakan soalnya, dikumpulkan pada waktu masuk. Sekali lagi, tetap semangat, tetap belajar dalam kondisi apapun. Kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dari hasil materi ini bisa ada manfaatnya bagi kita semuanya. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.